Halo, balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang fungsi pembangkit untuk permutasi. Sebelumnya udah dibahas tentang kombinasi ya. Kalau FP untuk kombinasi kita pakainya FPB biasa. Kalau untuk permutasi kita pakainya FPE atau eksponensial. Sebelum itu kita bahas dulu perluasan beberapa formula yang sudah kita punya kemarin. Ini ya, saya ingatkan. Nah, dari formula 2.1.1 itu kan E pangkat X ya. Nah, gimana kalau koefisiennya bukan 1 tapi sesuatu, misal 3, misal negatif 5 dan sebagainya. Nah, kita bisa buat bentuk umumnya atau bentuk modifikasinya. Ini ya, sudah saya tuliskan dalam kotak. Lalu ini ada beberapa contohnya, silakan nanti diamati. Lalu untuk formula 2.1.2 itu kalau koefisiennya bukan 1 tapi sesuatu gitu atau plus, nah kita bisa pakai modifikasi yang ini ya. Oke, ini juga ada contohnya, silakan nanti diamati. Kemudian, nah gimana kalau berpangkat? Misal di sini pangkatnya K. Jadi F212 itu kan turun jadi F213 ketika pangkatnya 2 ya. Nah, kalau pangkatnya K, kita bisa pakai perluasan teorema binomial. Jadinya ini. Kalau kalian tertarik untuk pembuktian ini, kalian bisa komen di bawah ini ya. Nanti akan saya buatkan video pembuktiannya. Karena panjang, jadi saya tulis saja. Kemudian, nah dari F211 diperoleh E pangkat X itu kan ini ya. Lalu E pangkat negatif X itu ini. Persamaan 1 yang atas, persamaan 2 yang bawah. Nah, tambahkan persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian kedua harus dibagi 2. Kita dapat proposisi 2, 4, 3, 2i. Untuk yang 1i nya ada di bukunya Prof Ketut. Nanti kalian bisa lihat sendiri karena jarang kita pakai, jadi nggak saya tuliskan. Kemudian kalau mengurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1, kemudian kedua harus dibagi 2, kita dapat ini, proposisi 2, 4, 3, 3i. Kita amati perbedaannya. Kalau penjumlahan berarti pangkat-pangkatnya ini kan pangkat 0, pangkat 2, 4, 6, 8. Pangkat apa? Genap ya. Kalau pengurangan, ini kan 1 ya pangkatnya. 3, 5, 7, 9. Berarti ini ganjil. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian kita turunkan lagi. Karena 1 min X dikalikan dengan ini kita distributif ya. 1 kali ini semua kita tulis di sini ya kan. Kemudian min X dikalikan semua ini bisa kita tulis dengan ini ya kan. Oke, kalian coba sendiri. Nah, ini kan saling menghabiskan ya, jadi nanti terakhir sisanya cuman ini. Nah, ini sama dengan itu, berarti kalau yang finite, jadi penjumlahan 1 ditambah X tambah X kuadrat dan seterusnya sampai X pangkat N, jadi ini finite ya. Mungkin X pangkat 7, X pangkat 9, X pangkat 27 dan seterusnya. Itu kita punya formula ini. Nah, kita sebut dengan F232 yang finite. Oke. Kita sudah punya beberapa ini. Sekarang kita sudah siap untuk menyelesaikan fungsi pembangkit untuk permutasi. Oke, ada berapa barisan binar R angka yang memuat 0 sebanyak genap? Genap ya. Kemudian 1 genap pula. Nah, kita punya yang genap tadi yang atas ini ya. Oke, berarti dua-duanya genap. Berarti bisa kita tuliskan PX sama dengan bentar, sebelum kesana saya jabarkan dulu aja wes. Berarti yang genap 0 genap kan, 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial. Kenapa 2 per 2 faktorial?
Ingat ya, kalau untuk permutasi kita pakainya FPE, eksponensial. Kemudian pangkat 4 faktorial, pangkat 6 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah kayak gini kan. Nah ini untuk yang genap, ini untuk yang 0 mungkin. Nah kemudian 1 juga sebanyak genap, berarti ada 2 seperti ini. Kita tulis dulu aja, nanti kita persingkat. Oke, ini bisa kita tulis lebih sederhana. Jadi kalau sudah expert kalian nggak usah tulis ini, jadi langsung aja. Nah 2 ya, karena ada 2. Kemudian kita lihat yang kita punya. Nah coba lihat ini, sama kan dengan ini, maka bisa kita ringkas dengan yang bagian ruas kirinya. Apa tadi? Oke, E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2 gitu ya. Tapi di sini karena atasnya pangkat 2 berarti pangkat 2. Oke, maaf ya lebih besar. Lalu pangkat 2 kita kuadratkan. Jadi E pangkat X kuadrat ditambah 2 dikali E pangkat X dikali E pangkat negatif X, terus ditambah E pangkat negatif X kuadrat gini kan, per 4 ya. Kemudian ini E pangkat 2X ditambah 2, tahu dari mana? E pangkat X dikali E pangkat negatif X itu kan 1 ya. Kalau bingung kalian cari dulu E pangkat 2X negatif 2X per 4. Kemudian kita letakkan yang mirip. Per 4 ditambah 2 per 4 atau setengah ya. Kemudian kita lihat formula kita. Ini dekat dengan yang mana? Penjumlahan ya. Berarti dekat dengan yang ini. Ya kan? Yang genap tadi, proposisi 2, 4, 3, 2i. Oke. Oh ya. Ini karena di sana itu per 2, kita bisa tuliskan setengah E pangkat 2X ditambah E pangkat negatif 2X, jelek sekali nih, per 2. Nah lebih mirip kan. Oke, ditambah setengah. Oke. Nah, kalau sudah, kita di sini punya E pangkat 2X. E pangkat 2X. Padahal form kita ini itu kan E pangkat X plus E pangkat negatif X per 2. Berarti koefisiennya bukan 1, bukan min 1, tapi 2 dan min 2. Berarti kita bisa modifikasi seperti yang sebelum-sebelumnya ya, yang kotak-kotak tadi. Jadinya
Oh maaf, setengah di sini berarti 1, kemudian 2x kuadrat per 2 faktorial ditambah sebentar ya, pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 2x pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dan seterusnya, kurung plus berapa tadi, setengah ya. Oke, modifikasi dari yang genap tadi tuh gitu ya, tinggal x nya diganti 2x gitu, selebihnya sama. Ini di sini 1 sampai 6 ya. Kemudian kita jabarkan ini dikali ini setengah ya, setengah kali 1 kan setengah. Oh maaf, ini dijumlah ya, karena yang atas ini penjumlahan. Jadi setengah ditambah setengah berapa kan 1, kemudian ditambah ini 2 pangkat 2 dikalikan x pangkat 2 gitu ya. Nah terus dikalikan dengan setengah, berarti 21 nya dicoret ya, berarti 2x pangkat 2 per 2 faktorial. Analog dengan ini berarti 2 pangkat 4 x pangkat 4 ya, kemudian satunya yang 2 dicoret jadi tinggal 3, berarti 2 pangkat 3 x pangkat 4 per 4 faktorial, kemudian 2 pangkat berapa nih, 6, 2 pangkat 6 x pangkat 6 coret berarti 2 pangkat 5 x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Ini setengah tadi udah jumlah ya, jadi 1 ini dan seterusnya. Kemudian nah ini itu sudah jadi gimana maksudnya. Nah masih ingat kan kalau kita tuh sekarang lagi di fungsi pembangkit eksponensial berarti formnya itu ini ya. Oke, jadi banyak barisan yang dimaksud dengan kriteria tadi, yang 0 genap kemudian satunya juga genap, adalah koefisien dari apa, karena FPE ya, x pangkat n per n faktorial. Nah kebetulan dalam PX, nah kebetulan di sini bisa kita sederhanakan lagi. Kalau kita lihat nih, bentar diamati, 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 dan seterusnya, itu bisa kita ringkas dengan AN. Ingat ya barisan ini, kalau 0 n nya berarti hasilnya berapa? Bentar, kalau 0 itu hasilnya 1. Kalau ini pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Oh maaf, pangkat 2 ya. Kemudian ini pangkat 4, pangkat 6. 0, 2, 4, 6 berarti genap ya.
Berarti kalau n-nya itu genap, berarti hasilnya apa? Kalau n-nya genap, hasilnya 2 pangkat, nah 2 pangkat 1 untuk n-nya 2, berarti 2 pangkat n min 1. Ya kan? Ini koefisiennya kan 2 pangkat 3 untuk x pangkat 4. Lah n-nya kan 4. Nah 3 itu berarti kan 2 pangkat n min 1 gitu. Nah ini berlaku ketika n-nya itu sama dengan 0. Terus kalau ini n-nya itu tadi genap ya. Terus kalau ganjil gimana? Ya 0 karena nggak ada. Gitu. Jadi barisannya itu 1 ketika n-nya 0, kemudian 2 pangkat n min 1 kalau n-nya itu genap, terus 0 untuk n-nya itu ganjil gitu. Nah semoga ini memahamkan. Kalian bisa coba latihan soal yang lain, intinya pakai formula-formula yang sudah kita tuliskan tadi. Oke, terima kasih. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.